Kasus terungkap bahwa saham BBRI akan bagi dividen besok senilai 20,46 triliun. Kira-kira turun ke berapa, Pak Firman? Nah, kebetulan ada kasus apa sih yang menimpa di saham BBRI ini? Ternyata ada kasus yang sangat signifikan mengenai kenapa kok saham BBRI itu turun. Padahal bagi dividen itu jumbo. Kira-kira siapa sih Pak Firman bandar yang masuk di saham BBRI ini? Dan bagaimana strateginya besok di saham BBRI ini? Kita akan ungkap ya mengenai dari topik ini di saham BBRI. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Ya, bahwa BBRI akan bagi dividen interim senilai 20,46 triliun atau senilai 135 rupiah per saham. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu punya satu lot di saham BBRI, Bapak Ibu akan dapatkan sekitar 13.500. Nah, kalau 10.000 Pak Firman ya kalikan aja. Berapa itu yang kalian akan dapatkan? Ya, kan lumayan. Oke, kapan sih Pak Firman pembagian saham BBRI ini? Ya, bahwa come date-nya saham BBRI ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari investor.co.id bahwa come dividennya itu tanggal 24 kemarin. Ya, dan ex dividennya itu pada tanggal 27 Desember besok. Nah, ini pasti akan turun Pak Firman. Ya, betul. Kira-kira sampai mana? Ya, ada kasus apa mengenai dari saham BBRI ini? Simak video kali baik-baik ya. Nah, kita akan ungkap untuk Bapak Ibu semuanya mengenai dari saham BBRI ini yang yang sudah dinanti-nanti ya. Update-nya di saham BBRI ini itu ini akan turun sampai ke berapa Pak Firman? Apakah sampai ARB atau gimana? Kita akan cek dulu ada yang memanfaatkan kepentingan di saham BBRI ini ya. Khususnya kayak BB, YU, MG, XL, FZ, KZ, SK ini itu mereka memanfaatkan momentum ketika saham BBRI itu dia akan bagi dividen besok. Ini masuk sekitar 540 bandarnya pakai BB, YU, MG. Ya. Nah, kira-kira terkait mengenai dari saham BBRI itu siapa Pak Firman yang borong banyak di saham BBRI ini? Kalau kita lihat ya bahwa saham BBRI itu ATH di bulan bukan ATH. Pernah menyentuh di harga 5.500. Namun setelah itu saham BBRI itu justru turun. Ya, kita bisa cek siapa yang borong. Nah, ini itu dia akan dapat dividen jumbo. Ya, pada tanggal 24 September. Nah, kita bisa dicek ya. Seperti ini. Nah, kira-kira siapa? Ya, ternyata adalah YP. Mereka memiliki 13 juta lot. Wah. Ya, dapat berapa itu tuh? Ya, 13 kalikan itu. Kan lumayan. Ini jangan-jangan Pak Firman juga demikian nih seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita ketahui yang borong saham BBRI itu cukup besar Bapak Ibu. Nah, ini yang kasus yang terungkap itu seperti ini. Kayak AK, CC, YU, BK, ZP ini tuh memanfaatkan. Ya, manfaatkan ketika BBRI itu tuh turun. Nah, kalau investor yang pemula wah ketakutan Pak Firman. Ketakutan. Ini turun sampai ke berapa? Dan kenapa kok AK, YU, BK ini tuh masuk? Ini ada kepentingan apa sih? Ya. Nah, banyak sekali ya yang akhirnya itu masuk di kelas kami untuk mengetahui alasannya kenapa Pak Firman. Ini kok saham saya turun?
Ya, kalau yang masuk di saham BBR itu bukan kelas-kelas ini ya Bapak Ibu ya, kelas-kelas yang menengah ke bawah itu enggak. Jadi yang masuk di saham BBR itu mereka masuknya ya di atas 100 juta ke atas. Ada yang 1 miliar, ada yang 20 miliar, bahkan ada yang 100 miliar. Nah, dan mereka itu pakai ya AK ini. Loh, mereka nggak panik Pak Firman mengenai dari saham BBR ini, nggak panik. Loh, kenapa? Kenapa kok mereka itu nggak panik? Loh, mereka investor kok. Ya, justru kalau mindsetnya para investor itu atau di nabung saham ini tuh, ya kalau bisa turun terus. Sama dengan akun saya yang yang tujuannya adalah untuk investasi. Ketika saham BBR turun, saya juga justru masuk. Dan ini saya disclaimer Bapak Ibu, nggak mengajak Bapak Ibu atau jual atau beli, karena apa? Tujuan saya adalah investasi. Ya, masukkan 10.000 lot, wah kan lumayan. Ya, dapat apa? Dividen 135 kok. Kalikan aja. Ya toh. Nah, kenapa kok saya berani investasi di saham BBR kok turun terus atau meningkat pisau jatuh? Ya nggak apa-apa. Lu ngapain takut? Toh nyatanya AKCCYO broker kakap ini tuh mereka masuk. Ya. Jadi ini tuh memang diturunkan. Ya. Kok diturunkan Pak Firman? Maksudnya gimana? Kapan lagi saham BBR itu terdiskon? Ya. Kayak gitu. Jadi saya nyantai aja, nggak perlu khawatir. Ya, apa sih kenapa kok mereka itu masuk, itu dasarnya apa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu berani masuk? Ya ini Bapak Ibu. Nah, bahwa apa? Saham BBR itu net income-nya itu 45 triliun. Ini tertinggi dari beberapa perbankan. Ya, apa betul Pak Firman? Nah, kalau kita cek ya, BMRI itu berapa dapatnya? Ya sekitar 42 triliun. BBCA berapa? 41. BBTN berapa? 2,0 triliun. BRIS 5 triliun. Ya. Jadi yang tertinggi itu adalah BBRI. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak tahu kenapa kok saham BBRI itu naik. Laba bersihnya apakah ini dimainkan? Oh, saya risetnya sampai ke lapangan Bapak Ibu. Observasi. Ya, bahkan ya kita ketahui tiap nasabahnya. Kok bisa saham BBR ini kok bisa untung mengalahkan saham BBCA? Wah, kenapa? Padahal kan krisis. Apalagi opini yang berangkat di masyarakat, hati-hati UMKM yang ada di Indonesia ini tuh lagi decline. Seperti itu. Kenapa kok bisa naik? Wah, nggak tahu toh. Kalian pasti nggak tahu. Lo apa Pak Firman? Apa? Jadi BBR itu mengeluarkan produk baru. Ya, ada produk baru. Dan mungkin kalian itu nggak ngerti bahwa saham BBR itu punya produk baru. Apa Pak Firman? Apakah dari KUR dan lain sebagainya? Nggak. Ya. Coba Bapak Ibu itu dicek tuh di mutasinya. Ya. Nanti dicek aja tuh. Ya. Ada yang keluar enggak seperti itu tiap bulannya atau tiap tiap minggunya. Dicek aja. Ada transaksi yang mencurigakan. Rekening Bapak Ibu itu hilang. Maksudnya ada berapa ribu rupiah. Ya. Itu hilang. Pak, itu kan fee transaksi Pak Firman tiap bulan. Enggak, pokoknya ada, dicek aja. Apa sih Pak Firman? Dicek aja. Dicek, nanti bakal ketemu bahwa ini adalah produk terbaru di saham BBRI ya. Saya juga enggak nyadar. Itu saya ketahuan itu ketika saya ngiseng ya, ngecek mutasi dan lain sebagainya. Ini transaksi apa? Oh, ini adalah transaksi pemberitahuan SMS ya. Nah, jadi yang punya Brimo ini secara otomatis mereka mengambil senilai ya 13.000 atau 12.000 24.000 lah atau berapa. Jadi ketika Bapak Ibu itu
transaksi ada yang keluar dan masuk itu ada biaya tersebut. Wah, 13.000. Enggak, kita rata-rata 10.000. Coba jumlah nasabah yang ada yang pakai Brimo itu ada berapa? Ada berapa juta investor? Sorry, ada berapa pelanggan nasabah BBRI? Ya, 1 juta lebih. Oh, pantesan. Loh, kenapa kok saham BBRI itu punya inovasi tersebut, Pak Firman? Kok BCA kalah? Nah, mereka itu belajar dari Bank BCA. Jadi Bank BCA itu mereka nggak apa namanya, powerfulnya bukan di ini ya, pengkreditan atau utang. Jadi mereka itu apa, dari transaksinya. Jadi setiap perbankan ya mereka punya segmen bisnisnya masing-masing. Ya, seperti itu. Oh, pantesan BBCA kalah. Nah, coba kalau kalian itu mungkin ya pakai BCA, M-Banking BCA, ya itu nggak ada transaksinya, tapi saham BBRI tahu. Oh, ini. Jadi untuk bisnis itu, untuk apalagi nasabahnya jumlahnya banyak, wah ini bisa menyumbang hal tersebut. Wah, mantap ya. Makanya saham BBRI itu dia laba bersihnya itu agak tinggi. Oh, pantesan. Ya. Ya. Cuman ngambil 13.000. Sorry, 10.000 aja lah untuk biaya itu. Bahkan ada yang lebih ya. Wah, ini bisa gemuk kayak gini ya. Nah, inilah kenapa bank konvensional itu semakin tumbuh di Indonesia, karena mereka itu upgrade dari karyawannya dan lain sebagainya. Itu mereka upgrade atau inovasi ya. Terkait sentimen kemarin ada hacker bahwa saham BBRI jebol, itu ada yang benar-benar memanfaatkan momentum. Ya, momentum apa? Mereka pengen masuk. Datanya dari mana, Pak Firman? Loh, ini loh, tak lihat kan. Nah, ini kalau kita ketahui kemarin ya, kayak BB, YU, YP, MG itu mereka masuk. Ya, seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan momentum tersebut. Nah, kenapa kalau mereka masuk? Nah, mereka tujuannya adalah untuk investasi kok. Ya. Dan mereka itu enggak untuk trading atau dagang harian, itu enggak. Ada sebagian yang untuk ditradingkan, tapi enggak banyak. Nah, inilah sebuah konsep ya yang biasa dilakukan oleh beberapa aset manajemen ya. Jadi mereka dananya itu enggak semua ditradingkan. Ya. Sebagian untuk investasi, sebagian untuk trading, sebagian untuk swing. Ya, beda sama investor kita yang pemula itu. Ya, jadi mereka di all in, terus jam terbangnya mereka sedikit. Ya, akhirnya ketika turun ya panik. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di situ mereka sudah diverifikasi, sudah punya apa namanya, teknik, dan mereka masuk di kelas kami, yo so far aman aja, nggak perlu khawatir, ngapain takut. Ya. Seperti itu ya. Ini ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Firman untuk saham BBRI ini tuh? Besok bisa ARB enggak? Ya. Kalau sekelas BBRI itu enggak bakalan ARB, paling hanya turun, paling berapa? Karakternya itu 3-5%. Ya, seperti itu. Jadi ya diturunkan. Nah, apakah pernah Pak Firman saham BBRI itu dia turun, jadi ya turunnya beda sama saham-saham gorengan seperti itu. Nah, ini tuh dimanfaatkan nantinya besok ya. Ketika saham BBRI turun, jadi aset manajemen atau investor KKP itu mereka masuk. Yang buang itu siapa ya? Biasanya para scalper lah, atau mereka yang sudah punya barang di bawah ya, di bawah 400-an, 4.000-an. Ya, mereka ya juga TP. Ya. Setelah itu nanti mereka ketika dia sudah distribusi maksimal, nanti masuk kembali. Jadi nanti apa? BBRI akan bagi dividen yang jumbo. Ya. Di bulan apa Pak Firman? Nah, ini kalau kita ketahui bahwa ini dividen interimnya, nanti juga saham BBRI itu dia akan bagi dividen yang jumbo. Ya. Di bulan apa Pak Firman? Di bulan Maret. Bener nggak sih? Nah, Bapak Ibu bisa
ketahui ya ini. Nah, ini. Nah, ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini interimnya itu 135. Nantinya di bulan Maret ya. Januari, Februari, Maret. Tuh, 3 bulan aja. Nah, 235 loh Bapak Ibu. Itu kalau waktu lalu. Waktu lalu itu net income-nya segini. Ya, net income-nya di saham BBR itu 43. Kira-kira enak nggak Pak Firman? Interimnya juga banyak kok. Ya. So far kalau misalkan saham BBR itu bagi 235 perak per lembarnya, saya masih untung gede kok. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan gitu, masa nggak naik ya. Naik cuman 240 perak, saya juga masih untung. Ya, kayak gitu. Nah, inilah jam terbang atau knowledge atau pengetahuan itu sangat penting Bapak Ibu. Daripada apa? Bapak Ibu itu autodidak praktek, nanti cost ya uang yang untuk belajar ya itu justru lebih besar. Bayarnya itu justru lebih besar. Nah, kenapa kok bisa demikian? Nah, ini juga sering dipraktekkan. Oh, saya nggak mau masuk di kelas dan lain-lain sebagainya ya. Seperti itu karena apa? Setelah saya ukur selama 1 tahun, oh ternyata biaya saya belajar langsung otodidak ya, nggak ada mentornya, nggak ada yang dampingi ya, itu bisa sampai 50 juta lebih. 50 juta dari mana? Loss dan juga cut lossnya dihitung aja itu. Ya, tapi kalau di situ kok mereka sudah punya knowledge ya, didampingi ya, dan masuk di kelas kami ya, mereka terukur ya, dananya itu sudah diukur berapa kami cut loss, berapa kita nanti dapatkan untung ya, nanti ya kami ya ajarkan. Makanya banyak sekali yang menuntut saya untuk bikin kelas, dan yang kelas saya bikin ini tuh cuman untuk orang yang butuh saja. Kalau nggak butuh ya nggak masalah, nggak usah masuk. Ya, next ya. Ini mengenai dari saham BBR ini. Nah, banyak sekali yang tanya, Pak Firman kok saham BBR kok nggak gerak dan lain sebagainya. Wah, kita belajar yang namanya analogi atau kebiasaan. Ya, jadi bandar-bandar itu, Bapak Ibu ya, atau istilahnya investor KKP itu, mereka juga melihat kebiasaan investor retail yang ada di Indonesia. Biasanya ketika mau menjelang libur jangka panjang seperti itu, mereka net sell dulu. Loh, kenapa Pak Firman? Ya nanti mereka akan gerakkan ketika sudah mulai kerja kembali. Kapan? Ya di bulan di Januari minggu kedua. Ya, seperti itu. Nanti akan ada ininya. Loh, kenapa? Ini loh dilihat ya dari RSI-nya itu dia nggak nendang time frame mingguannya. Loh, kenapa kok pakai time frame mingguannya Pak Firman? Jadi kalau sekelas aset manajemen ya, atau istilahnya bandar kakap lah. Jadi ketika mereka masuk itu bukan 1 miliar 2 miliar ya, tapi berapa? Ya triliunan lah. Ya. Nah, di situ ketika mereka masuk itu dari sisi RSI itu dia akan naik. Nah, sama kayak gini. Seperti itu. Nah, ini akan naik lagi. Nah, di sini itu yang meramaikan ya apa? Ya block trader. Ya, mereka yang di situ memanfaatkan momentum, ambil cuan 1-3% ya, mereka ambil seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini belum di maintain. Nah, nanti ketika mereka itu sudah masuk, wah langsung seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat terkait mengenai dari saham BBR ini yang terjadi belakangan itu, mereka lagi rolling ya. Dan ilmu itu sudah saya sampaikan ya di kelas kami mengenai dari siklus dalam saham. Ya, jadi mereka itu rolling. Sama kayak saya juga rolling. Ya, yang biasa saya lakukan. Masuk ke akun A, keluar B, masuk A, akun B. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ya, ini adalah tujuannya untuk memaintain bisnis. Bisnis apa? Pasar modal. Jadi bisa untung
Itu adalah salah satu strategi diverifikasi, Bapak Ibu. Ya, tahu nggak diverifikasi? Ya, seperti itu. Nah, ini biasa dilakukan sama aset manajemen luar asing, itu sudah biasa hal ini. Makanya saya pribadi ketika saham BBRI, Pak Firman ini saham BBRI turun, saya tenang aja, ngapain takut? Kalau turun, kalau tujuan kita untuk investasi, masuk aja, ngapain takut? Pak, kalau trading ya ketika ada inflow masuk, ya kayak gitu. Nah, ini satu sisi ya mereka keluar, tapi sebagian mereka masuk. Nah, ini tuh tak lihatkan ya yang tadi, tapi untuk sistem aplikasi yang untuk membedah bandar masuk itu untuk saat ini lagi maintain. Ya nggak bisa. Oke, fundamentalnya sudah saya ungkap, bagi dividen sudah saya ungkap berapa, kasusnya juga saya sudah ungkap ya, seperti itu. Dan besok kira-kira turunnya sampai ke berapa sih Pak Firman, prediksinya Pak Firman di saham BBRI itu. Nah, kalau kita lihat ya untuk saham BBRI itu, dia akan diuji di 3950 serta di harga 3500. Psikologis kalian akan diuji di situ, area situ. Ya. Di 3975 sampai ke 3500. Wah, ini menarik sekali dan murah sekali. Ya, kayak gitu. Sep, turunkan, habis itu langsung dikerek. Wah, rame. Nah, saya pingin sekali ya. Seperti itu. Setelah itu bagaimana Pak Firman? Arahnya BBRI. BBRI akan ke 4600, terus ke harga 45346 serta di 5500 dan juga di harga 6500. Arahnya ke 7000 sampai ke 10.000 mengenai dari saham BBRI ini untuk investasi jangka panjang. Ya, nggak gitu. Bener nggak Pak Firman? Ngarang nih, jangan-jangan. Nah, ini loh. Dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk buy ada 58 dan hold ada 20. Yang menyarankan untuk sell itu ada 4. Ya, potensinya itu 48%. 48% loh. Mantap tuh. Ya. Kayak gitu. Bagi yang holder atau yang di situ punya pendapatan pokok ya selain di saham, mungkin Bapak Ibu lagi produktif punya project baru, masukkan di saham BBRI, saya sarankan masukkan aja mumpung lagi diskon. Habis itu Bapak Ibu tinggalkan, nggak usah di maintain. Ya, nggak usah lihatlah influencer yang konon katanya wah ini fundamental itu sudah nggak berguna atau jangan nangkap pisau jatuh. Ya kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut itu memang harus ada, wajib ada. Kenapa? Untuk memengaruhi psikologis. Bagi siapa? Mereka yang nggak ngerti di dunia investasi pasar modal. Ya, yang ngerti bagaimana? Ya masuk. Ya kayak gitu. Masuk dan tujuannya adalah kita untuk investasi. Tujuan investasi itu ada dua, capital gain dan juga dividen. Ya, apalagi untuk kinerja secara fundamentalnya, laporan keuangannya bagus, perusahaannya bagus, dan mereka itu banyak transaksi, ya masuk aja. Ngapain takut? Toh yang kita beli itu pakai uang dingin, kita punya aset lain juga, punya usaha lain juga, ya jadikan untuk masuk. Ingat, saya disclaimer nggak ngajak-ngajak Bapak Ibu semuanya. Urusan beli atau jual Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan data, ya, gitu. Nanti di sini banyak netizen yang nggak ini, nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, nah, gitu. Nah kita juga butuh yang namanya netizen, ya, makanya harus kita sentil juga tuh, pasti nggak terima. Nah ini, ya, ini transaksinya. Nah asing ini tuh jualan, tapi dia itu buy. Nah, net ini itu jumlah total. Ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Secara umum orang-orang itu melihat, oh itu nettingnya dia jualan, tapi sebenarnya tidak. Ini yang saya katakan adalah rolling biasanya. Masuk sekuritas A, keluar sekuritas B. Satu. Ya. Dan mereka masuknya giliran, ya. Seperti itu, dan mereka terus tampung. Wah, ini juga kasus hal ini itu sangat menarik.
apa yang terjadi nanti di bulan Maret ini saya masih menunggu ini. Ya, perintahnya ini tuh kode Da Vinci-nya ini gerak-geriknya itu sangat ketahuan. Ya, sangat ketahuan. Ya, nggak apa-apa. Subscriber kami hanya 17.000. Di luar sana itu ada banyak yang ngikuti channel-channel lain, ya, dan jumlah investor yang ada di Indonesia ini juga banyak. Jadi cuma 17.000. Beruntung kali kalian yang menonton sampai ke menit 25 ya. Bonus itu bocoran. Ya. Oke. Seperti itu. Dan untuk yang trading Pak Firman, kebetulan saya suka yang trading nih, keluar masuk. Kita ambil cuma 1-3%. Ya, silakan kalian tunggu dulu. Ya, atau manfaatkan momentumnya besok ketika digeprek turun. Ya, Bapak Ibu bisa tunggu saja support kuatnya di harga 4.000-an, 4.050 dan juga di harga 395. Panic selling, sepentok nggak mau turun lagi, ya. Habis itu tinggal belajar. Nanti Bapak Ibu tinggal ketika di situ ada kenaikan, ya Bapak Ibu tinggal di sell, ya seperti itu. Dan saham BBN itu sangat cocok sekali untuk bagi para pemula, jual dan juga belinya. Manfaatkan aja. Dan untuk kalian yang untuk tujuannya adalah investasi, silahkan besok panic selling itu bisa dimasukkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin itu saja mengenai review di saham BBN ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu yang sudah nonton sampai selesai, dan saya ucapkan selamat hari Natal bagi yang menjalankan. Ya. Semoga berkah selalu, dapat rezeki yang banyak, sehat sentosa. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya. Seperti itu. Ingat, saya nggak punya admin. Itu nomor pribadi saya, hubungi saja. Kritik dan saran apa, hubungi saja. Saya nggak pakai admin. Hati-hati ada penipuan yang mengatasnamakan saya. Ya, Bapak Ibu ya. Hati-hati. Ini. Ya. Atau enggak kalian bisa masuk caranya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami sejak beberapa bulan yang lalu, ya, menyuruh saya untuk bikin kelas. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa klik ya di sini, gabung, tombol gabung ini, klik aja. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Kenapa? Karena di situ kami memberikan saham yang pasti terbang untuk besok. Ya sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3%. Level terakhir kopi, level 3, level 1 itu hanya untuk memberikan sebuah notifikasi kalau misalkan Pak Firman itu bangun ya bikin channel, ya nanti Bapak Ibu bisa menonton ini ya. Karena channel ini tuh bener-bener real ya, tanpa disetting tanpa ada maksud tujuan. Jadi kita membahas secara real time ya terkait mengenai data-data tersebut, data-data yang terjadi di lapangan ya. Seperti itu. Urusan jual atau beli ada di tangan kalian. Oke, Pak Firman saya gaptek, tenang aja Bapak Ibu, hubungi aja nomor di bawah ini atau link di bawah ini, bit.ly kelas Pak Firman. Nanti Bapak Ibu japir saja nomor saya ini ya. Selain nomor ini tuh penipuan, hati-hati. Nanti kalian kan masuk di sini, saya kasih linknya, bit.ly kelas Pak Firman. Jadi nggak pakai link-link yang penipuan. Jadi ini link yang munculnya kayak gini ya. Jadi ini Google Drive ya. Jadi ini nggak scam dan lain sebagainya. Jadi cuman Google Drive. Hati-hati ya. Seperti itu. Karena banyak sekali yang ngirim link yang sembarangan.
Ini cuman World Drive. Nah, di sini ada beberapa pilihan level kelas. Yang pertama ini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Januari. Angkatan ke-15 cuma 900.000 dan kita hanya tampung 10 orang saja. Ingat tinggal 1 orang. Silakan bisa masuk. Kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat dan juga Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu itu nanti akan dapatkan materi bagaimana cara mengetahui saham itu bakalan terbang untuk besok, alat-alatnya apa aja yang dipakai Pak Firman. Ya, di situ. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya di kelas itu. Ya. Tuh. Nah, terus ada yang level 1, 2, 3 dan juga 4. Itu apa? Jadi itu mungkin Bapak Ibu nggak suka yang masuk kelas-kelasan kayak gitu. Saya pengennya dapat rekomendasi, silahkan. Itu ada level 1, 2, 3. Ya, di situ Bapak Ibu nanti akan dapatkan rekomendasi. Ya, selama 1 bulan. Ya, tinggal dipilih saja. Nah, kalau yang level 4 itu yang setahun sekali. Ya, seperti itu. Pak, apa kelebihannya level 1, 2, 3? Jadi semakin tinggi valuasinya maka rekomendasi itu semakin banyak. Nanti secara win rate-nya Bapak Ibu itu bisa untung. Seperti itu. Oke, Pak Firman, saya nggak bisa ini. Saya bisanya untuk yang japri dan waktu saya itu terbatas. Ya, ini kita juga ada. Kita mengikuti jadwal longgarnya Bapak Ibu. Dan pasti cuan kelas awal investor pemula ya ini 1,99 yang tadi itu yang masih promo. Silakan bisa masuk, tinggal 1 orang aja di bulan Januari. Namun kita hanya tamu 10 orang. Ya. Kalian akan dapatkan materi dan rekomendasi selama 3 bulan, gak ada live tradingnya. Nah, kalau yang ikut live trading bagaimana Pak? Ada. Tuh yang kelas medium. Kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun dan live trading bareng dengan saya langsung itu selama 3 bulan. Ya. Seperti itu. Dan juga pasti cuan kelas pro investor pemula 79 sekian. Kalian akan dapatkan materi secara online, live trabar unlimited. Unlimited itu apa Pak Firman? Jadi kalian tak ajari sampai bener-bener Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Dan nanti Bapak Ibu itu bakalan ketemu passionnya Bapak Ibu itu cocoknya seperti apa. Ya, seperti itu. Karena di kelas ini itu ya kita benar-benar mendampingi. Cuman bagi orang yang butuh aja. Yang butuh enggak. Pak Firman, saya pengennya yang kelas privat. Ya, untuk saat ini kita ke tempat kalian. Kalian di Bogor atau di Jawa Barat, Bali atau di Bandung, Surabaya, bisa kita ke situ. Itu sudah include semuanya. Ya. Nah, nantinya setelah saya sampaikan materinya, nah nanti Bapak Ibu bisa dapat live trading setiap pagi. Itu unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Ya, seperti itu. Dan kita juga ada kelas yang di situ dananya di atas 1 miliar. Kita juga ada yang offline. Ya, kalian dapatkan materi secara offline, live trading bareng tiap hari, itu unlimited. Dan bagaimana cara jitu kembangin aset Pak Firman? Saya punya perusahaan dan karyawan saya ada 1000 lebih. Saya ini ada problem dengan pajak. Bisa nggak Pak Firman bisa memaintain pajak tersebut? Bisa. Ya. Jadi ini adalah sebuah strategi ya, biar pajaknya itu nggak terlalu besar. Itu nanti kita konversi ke saham. Bisa ada tekniknya semuanya. Dan ingat Bapak Ibu, kelas ini hanya bagi orang yang mampu dan kepengen aja. Ya, daripada Bapak Ibu itu rugi 10 juta, ratusan juta, miliaran, bahkan di pasar modal ya, itu nggak pernah untung. Atau rugi terus puluhan tahun. Wah, banyak sekali ya. Seperti itu. Nah, ini saya dampingi untuk Bapak Ibu bagi orang yang butuh saja. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas saham yang lain lagi. Bye-bye.